ribuan orang dikejutkan dengan runtuhnya gedung Museum Fathahillah di Jakarta Kota. Anda juga membakar gedung sate di Bandung. Nah, itu apa yang Anda lakukan? To transform historical buildings into the far side of our imagination. To create a place with a sense of belonging. A place to remind ourselves that each and every one of us has an important role towards positive change. Pemirsa, video mapping merupakan sebuah teknik pencahayaan dan artistik yang dapat menciptakan ilusi pada objek. Melalui video mapping, nama Indonesia kembali bergema di kancah internasional. Tim 9 Matahari berhasil meraih juara pertama Best Light Designer untuk kategori klasik dalam Art Vision Contest Moscow International Festival Circle of Light 2014 Oktober lalu. Selamat sore rekan-rekan semua, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dalam acara Ngopi Sore yang telah mencapai season 2 edisi ke-6. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung pada sore hari ini. Semoga semuanya selalu sehat dan bersemangat. Perkenalkan, nama saya Nindya sebagai pembawa acara pada sore hari ini. Nah, bagi rekan-rekan yang baru saja gabung sore ini dan belum pernah mengikuti acara Ngopi Sore sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang acara ini. Ngopi Sore adalah acara daring IAI Banten dalam kemasan obrolan santai, padat, dan bergizi yang mendekatkan arsitektur dengan bidang keilmuan lain dan mengangkat seputar isu terkini melalui aplikasi Zoom dan live streaming YouTube. IAI Banten telah mengudarakan satu season sebanyak 5 acara Ngopi Sore. Yang pertama, merekam arsitektur dalam film bersama Mas Riri Risa dan Pak Budi Sukada. Ngopi Sore 2, arsitek ber-IG Live, kenapa tidak, bersama Mbak Imelda Akmal. Ngopi Sore 3, merangkai kisah dari foto arsitektur bersama Mas Mario Wibowo. Ngopi Sore 4, arsitek dalam secangkir kopi bersama Mas Yusing dan Mas Pepeng. Ngopi Sore 5, 20 dalam 200 bersama Pak Andra Matin.
Nah, bagi rekan-rekan yang belum sempat mengikuti acara season 1 Ngopi Sore 1-5, bisa mampir ke kanal YouTube IAI Banten ya, untuk melihat tayangannya kembali, dan tentunya pastikan untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, sebelum dilanjutkan, yuk mari kita seruput kopi dulu, di luar lagi mendung nih, supaya semakin menambah kehangatan acara sore sampai 2 jam ke depan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tata acara untuk mengikuti acara ini. Yang pertama, silahkan menyesuaikan nama lengkap pada profil Zoom Anda saat ini sesuai dengan nama pendaftaran di awal ketika mengisi form registrasi. Yang kedua, selalu mematikan mikrofon Anda pada Zoom selama acara berlangsung. Ketiga, semua peserta di Zoom diharap untuk menampilkan diri di kamera selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi di media sosial IAI Banten. Keempat, mohon pantau chat board Zoom dan chat live YouTube IAI Banten karena akan ada link presensi acara yang diberikan untuk dilengkapi peserta yang hadir untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Sebagai bentuk kehadiran Anda pada Zoom atau live streaming YouTube, silakan rekan-rekan mengcapture diri dan menguploadnya nanti pada link tersebut. Kelima, bila ada kendala teknis dan pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi nomor official IAI Banten di 0821 1281 3745 atau bisa juga mengirimkan email ke iai.daerahbanten@gmail.com. Keenam, selama kegiatan ini berlangsung, kami juga live streaming di YouTube IAI Banten, sehingga rekan-rekan yang di luar Zoom Room dapat juga mengikuti dan dapat dilihat kembali jika diperlukan. Ketujuh, peserta dilarang merekam dan menyebarluaskan live YouTube IAI Banten ke YouTube pribadi atau platform online pribadi lainnya tanpa izin dari IAI Banten. Berikutnya, untuk tata cara mengajukan pertanyaan adalah yang pertama, mengajukan raise hand bagi peserta Zoom dan mengetik pertanyaan di kolom chat pada bagian bawah layar ketika sesi pertanyaan dibuka oleh moderator. Dua, satu peserta dipersilahkan mengajukan satu kalimat tanya. Pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan per sesi. 3, peserta dapat mulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan berbicara oleh moderator dan di-unmute oleh host. Nah, khusus untuk peserta yang menonton live YouTube, dapat mengajukan pertanyaan melalui live chat YouTube yang nantinya akan dipilih dan dibacakan oleh moderator. Demikianlah peraturannya untuk dapat dipahami bersama. Sebelum mengawali acara, saya mewakili segenap pengurus IAI Banten mengajak untuk bersama-sama kita hening sejenak, mengucap syukur atas kesehatan sehingga kita semua tetap dapat berkarya dan beradaptasi dengan keadaan. Berdoa bagi kondisi tanah air agar lekas berlalu dari pandemi yang sedang mewabah di dunia, serta para tenaga medis yang membantu merawat pasien hingga saat ini. Hening dimulai. Hening selesai. Terima kasih rekan semua. Oke, selanjutnya yuk mari kita langsung sapa moderator kita yang akan memandu acara bertajuk Bangunan Heritage Dihancurkan. Kok boleh? Halo, selamat sore Bung Tommy. Selamat sore Nindya, apa kabar? Baik, sehat Mas. Terima kasih. Selamat sore semua, semoga diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan untuk sore ini, untuk menyimak Ngopi Sore yang ke-6. Tidak terasa kita sudah sampai ke season 2 dari Ngopi 6 ini. Untuk kali ini, kita sengaja mengundang orang di balik penghancuran dalam tanda kutip bangunan heritage di Seantero Nusantara. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mas. Apa kabar Mas? Kabar estafet maraton webinar. Sehat selalu ya. Sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke, sebelum saya mulai, saya coba bacakan dulu nih CV singkat walaupun nggak singkat ini Mas. Ternyata bacanya mesti makan waktu juga nih. Izin ya Mas. Ya, silakan Mas. Nama lengkap Mas Adi Panuntun, Muhammad Adi Panuntun. Gendernya laki-laki, udah jelas sih. Lahirnya 23 Desember tahun 78 di Bandung, Jawa Barat. Pendidikannya Master of Arts, Design Management, University of Northumbria, Newcastle, United Kingdom, 2010. International Course Educational Program Production Television Internet yang diselenggarakan September sampai Desember 2006 di Hilversum, Negeri Belanda. Selanjutnya, beliau lulusan Institut Teknologi Bandung, jurusan Visual Communication Design, Fakultas Seni Rupa Design. Lalu Workshop and Training FFTV IKJ in collaboration with Ministry of Culture and Tourism Cinematography. Workshop and Training SET Science, Aesthetic and Technology Foundation Television Workshop for Local Broadcast Institution. Itu pendidikannya. Pengalaman profesionalnya, beliau co-founder and CEO of PT 9 Matahari dari tahun 2005 sampai sekarang. Nggak capek, Mas? Mau gimana lagi? Principal Designer of PT 9 Matahari. Co-founder of Bandung Creative City Forum tahun 2008 sampai sekarang. Co-founder of Komisi Film Bandung tahun 2009. Audiovisual Artist and Designer tahun 2005, Lecturer for Design Thinking at Binus International University di Jakarta tahun 2010 sampai 2014. Film producer tahun 2008 sampai sekarang. Koordinator for Program and Market Analyst Institut Teknologi Bandung, jurusan Televisi Broadcasting tahun 2004 sampai 2005. Produser dari Ganesha Television tahun Oktober 2002 sampai Maret 2004. Ganesha Television adalah TV independen dari gerakan mahasiswa di ITB. Kreatif Director, ya Mas, gimana? Yang itu seru tuh, nanti ada ceritanya tuh yang TV independen. Wah, Gerak siswa Ganesha. Beliau juga kreatif director. Lanjut Mas. Ya, Ganesha Television tahun 2001 sampai 2002. Lalu Forum Televisi Publik dan Komunitas Indonesia. Itu yang terakhir. Lalu penghargaan dan prestasinya. Aduh, saya berbusa-busa nih bacanya nih. Co-founder sekaligus Creative Head PT 9 Matahari ini juga adalah seorang dosen dan entrepreneur. Meraih berbagai penghargaan atas ide-ide kreatif yang seringkali out of the box. Beberapa di antara karya terkenalnya adalah proyek video mapping Candi Prambanan pada tahun 2016, video mapping Museum Fatailah yang konon runtuh tadi di Jakarta tahun 2010, proyek video mapping Gedung Sate di Bandung yang konon juga terbakar tadi, dan sebuah film independen berjudul, bacanya apa nih, Cinta atau Cina, yang berhasil merebut Piala Citra untuk kategori naskah asli terbaik dan film favorit pilihan penonton pada pagelaran G-Fest 2009. Tahun 2020, ia dan rekan-rekan satu timnya berhasil merebut penghargaan Grand Prize Winner Projection Mapping Competition di Zushi Media Art Festival Jepang. Dan karya instalasi video mappingnya juga berhasil menjadi yang terpilih dipamerkan di festival bergengsi antara lain Mapping Festival tahun 2013 di Geneva, Switzerland,
Tahun 2014 karyanya juga merebut juara 1 di kota Moskow dalam pagelaran Light and Multimedia Festival terbesar di Eropa. Video mapping karyanya antara lain sudah dipagelarkan di Katedral Berliner Dom Berlin, Jerman tahun 2017, Candi Prambanan Jogja 2016, Benteng Kuto Besak pada saat Festival Sriwijaya di Palembang 2016, Bolshoi Theater Moskow Rusia 2015, VDNKH Building Moskow Rusia 2014, Niigata Media Art Jepang 2016, Sushi Media Art Festival Tokyo Jepang 2013, Gedung Sate Bandung 2011 sampai 2015, Hotel Grand Kemang Jakarta 2011, Museum Batik Pekalongan 2011 dan 2015, di UPH Universitas Pelita Harapan 2010, Museum Fatailah Jakarta 2010 dan 2011. Seni instalasinya ada Wave of Tomorrow 2018 di Jakarta, Cosmic Tree di Art Bali, tentu saja di Bali tahun 2018, Constellation Neverland 2.0 and Offscreen Audio Visual Installation Love Ginza Tokyo 2016. Ini masih ada beberapa. Ini dibacain satu-satu, Mas. Mungkin saya singkat. Yang terakhir ada Illumate, Therefore I Am, an interactive video mapping installation, Dance Your Eyes 2012. Proyeknya ada di Museum Badan Intelijen Negara, Tim Artistik Pavilion Indonesia untuk Venice Art Biennale 2017, Konsultan dan Perencana Museum Astra Internasional, Konsultan dan Perencana Lanjutan Galeri Inovasi Bank BRI, Konsultan dan Perencana Museum Bank Indonesia 2017. Masih ada beberapa lagi. Aduh, saya narik napas dulu nih. Penghargaannya juara pertama International Video Mapping Competition 2017. Juara pertama juga waktu di Rusia. Bronze Award di Citra Pariwara. Juara pertama lagi di Jepang. Award of Young Leader of Bandung Creativity and Technology. Awarded as Young Inspiring Creator dari Telkom Indonesia. Finalis Indonesia 17 Awards by Yahoo Indonesia. Filmnya tentu saja tadi sudah disebutkan, jadi Best Script di Festival Film Festival Indonesia 2009, sorry. Ya, rasanya sudah cukup berbusa-busa saya membacakannya. Sebelum saya mempersilakan Mas Adi untuk memaparkan paparannya. Mas Adi, apa sih hubungannya 9 Matahari sama Tiger Wong? Ada hubungannya nggak sih? Banyak banget. Kalau nggak salah itu jurus pamungkasnya Tiger Wong ya. Kalau misalnya teman-teman sudah membaca komik-komik pada tahun 90-an ya? Ya, jadi ketahuan nih umurnya ya kan? Silakan. Ya, 9 Matahari diambil langsung dari nama jurus andalannya Tiger Wong yang waktu itu menjadi komik idola saya dan adik saya. Adik saya jauh lebih pintar dari saya. Dia lulus UMPTN, dulu UMPTN ya, SPMB. Masuk ke jurusan Scientific di ITB. Nah, gue masuk seni rupa. Keduanya walaupun berbeda, tapi kesamaannya adalah yaitu suka komik Tiger Wong dan sama-sama suka bikin film atau proyek-proyek audiovisual. Dari situlah kemudian kita terinspirasi dari komik. Di komik Tiger Wong juga ada kisah kakak beradik yang berbeda ilmu, tapi kemudian mereka menjadi satu tim dan menghajar semua pendekar-pendekar kungfu tanpa rasa takut, walaupun ilmunya jauh lebih tinggi dari mereka berdua. Itu seperti gambaran semangat entrepreneurship
saya dan adik saya waktu itu yang memutuskan untuk setelah lulus, udah deh kita buka warung sendiri. Satu pilihan yang tidak populer saat itu ya, untuk memiliki usaha sendiri, apalagi usaha sendirinya masih berbasis industri kreatif yang tahun 2005 itu kan 2004 belum menjadi idola atau tren seperti sekarang gitu. Jadi pasti orang tua khawatir, calon mertua apalagi pacarnya atau calon-calonnya gitu kan. Wah, udah itu satu tantangan yang besar sekali. Tapi ya dengan jurus kungfu 9 matahari, siapa yang takut ya kan, apapun kita hadapi lah. Begitu kurang lebih hubungannya, Mas Tommy. Oke. Mas, itu sengaja kita kasih judul memang agak provokatif ya. Bangunan heritage dihancurkan dalam tanda kutip. Kok boleh gitu loh. Anda punya ilmu seperti 9 mataharinya Mbak Imong jadinya Tiger Wong kah? Akhirnya bisa meruntuhkan semua itu. Ya, saya sih percaya gini, kalau memulai sesuatu itu, kalau anak seni rupa tuh harus kelihatan wah gitu. Pokoknya harus, yang penting gaya dulu gitu. Nah nanti tugasnya adik gue nih yang ngitung, yang mikirin, menstrukturkan untuk membuatnya menjadi logis, terukur, dan bisa dibangun gitu kan. Merubuhkan Fathahillah memang ide yang sebenarnya gue setuju untuk dipromosikan menjadi kalimat yang provokatif. Tidak hanya untuk promosinya Ngopi Sore hari ini, tapi pada saat dulu kita buat proyek tersebut juga di beberapa headline itu jelas fotonya gambar Fathahillah lagi runtuh karena kita visual effects 3D ya di video mappingnya, jadi seolah runtuh beneran. Terus headline-nya ditulisin demi revitalisasi Museum Fathahillah dirubuhkan. Wah itu udah gimana nggak menyayat telinga para pemerhati heritage. Tapi ya memang harus begitu ya kalau menurut saya bagian dari desain atau campaign, kalau kita mau menyematkan satu pesan harus ada message yang kuat, yang powerful, harus ada jurus yang mencubit atau jurus yang menggertak lawan sehingga kita tuh didengar gitu. Dulu kan itu juga kita kampanyekan karena memang demi menggiatkan wacana revitalisasi kota tua ya, kota tua Jakarta, kawasan kota tua Jakarta untuk segera dibenahi. Kalau tidak ya benar-benar akan runtuh gitu museumnya. Gitu mungkin Mas. Sebenarnya tujuannya sih mulia ya, artinya membuat orang datang ke museum, membuat orang mencermati atau menyayangi bangunan heritage yang ada. Tapi memang dengan kapasitas Mas Adi yang doyan main di audiovisual ya begitulah jadinya ya kira-kira. Jadi ya itu interpretasi dan imajinasi kami saat itu, bagaimana kita mencoba mencuri mencuri sebuah program yang sedang digalakkan oleh Pemprov DKI untuk kita manfaatkan demi menggerakkan segera revitalisasi ini supaya segera dibenahi gitu. Itu bagian dari revitalisasi kota tua ya, waktu itu ya? Ya, betul, bagian dari itu. Dan juga tahun 2010 kan, itu tuh gate di mana industri kreatif mulai memasuki era trennya ya di Indonesia gitu. Jadi perlu ada satu momen, perlu ada satu iconic artwork yang bisa menjadi penanda 9 matahari, menancapkan jurus-jurusnya gitu loh Mas. Kurang lebih seperti itu. Itu waktu pertama kali Museum Fathahillah itu kalau nggak salah Anda itu memaparkan hasil karya tugas akhir Anda di kampus, betul gitu? Ya, itu tesis sebenarnya. Jadi S2, karena saya kebetulan sedang berada di Inggris
dapat beasiswa S2. Lalu ketika saya sedang di sana itu, apa yang saya pelajari sebenarnya adalah irisan antara dunia desain dan film. Desain adalah background saya di ITB, DKV. Film adalah kesukaan saya gitu kan, hobi sejak kecil. Dan yang menjadi bisnisnya Sembilan Matahari pada awalnya adalah film. Nah, pendekatan desain dan film ini kemudian saya teliti. Ternyata bicara desain itu banyak aspeknya yang mirip seperti film, unsur-unsur film. Salah satu yang paling penting itu Mas, banyak yang nggak tahu. Tapi kekuatan film itu kan utamanya di cerita, bener nggak? Ya. Kalau kita nonton di bioskop nih, 10 menit awal sebuah film tidak membuat kita menarik nafas, itu udah pasti film itu bakal kita tonton sampai akhir, ya kan? Sampai lupa narik nafas tuh, apalagi makan popcorn dan sebelah kita siapa gitu. Nah, biasanya engagement yang tinggi itu hadir karena story yang kuat, cerita yang kuat dari sebuah film. Nah, ternyata setelah saya teliti, desain pun sama gitu. Ternyata desain yang berhasil itu yang paling kuat unsur story behind the design-nya. Makanya ketika kita melihat bagaimana kuatnya branding Apple atau Coca-Cola atau apapun brand yang kita lihat nancep di kepala kita nih, itu pasti brand yang punya desain story yang kuat gitu. Yeah. Nah, kesamaan story ini kemudian saya lihat menjadi satu elemen yang harus dikombinasikan atau menjahit keduanya. Bagaimana kita mengombinasikan desain dan film menjadi satu pendekatan terpadu yang akhirnya bisa membawa Sembilan Matahari untuk lebih inovatif menghadirkan kebaruan-kebaruan dalam karya-karya audiovisual, karya-karya multimedia atau kreativitas teknologi lainnya. Nah, itu yang sebenarnya kemudian juga menjadi kekuatan dari Museum Video Mapping Museum Fathahillah, karena based on research bagaimana saya di UK dan di Jakarta itu memimpin 2 tim riset. Saya waktu itu masih berada di London, harus berkoordinasi dengan seniman-seniman multimedia Inggris. Kenapa? Karena sebagian dari budget riset saya didanai atau disupport oleh British Council. Yang dalam hal ini British Council sedang bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk sama-sama menyukseskan program revitalisasi kawasan kota tua. Nah, ini tuh jadi kayak ada satu dots connected gitu loh, yang membuat si tesis saya ini mendapatkan satu momen yang pas untuk Sembilan Matahari, untuk saya, untuk semuanya, sebenarnya untuk Pemprov DKI pun, dan juga British Council saat itu. Tapi tentunya juga pasti challenging, karena bagaimana saya harus meyakinkan, jadi banyak banget yang harus diyakinkan, Mas. Bayangin gini deh, bikin tesis aja udah harus pusing ngeyakinin dosen pembimbing, terus para penyidang ya kan di UK sana gitu. Ini ditambah harus meyakinkan petinggi-petinggi atau stakeholders atau pemangku kebijakan di Jakarta yang harus saya temui atau harus saya lobby untuk yakin bahwa solusi atau ide kreatif yang mau saya tawarkan ini bisa solutif untuk sebagai gate program revitalisasinya kawasan kota tua gitu. Dan waktu itu juga Enjoy Jakarta gitu. Jadi wah, itu ada satu, bagaimana dulu belum zaman Zoom-Zooman kayak gini nih, masih Skype ya. Gimana mesti meeting point dengan bahasa Inggris yang seperti yang Sundanis tapi juga Indonesianis gitu. Meyakinkan British Council London, terus juga para expert di sana untuk mau kolaborasi di proyek Museum Fathahillah di Jakarta. Tapi alhamdulillahnya kompleksitas itu bisa terurai dan sukses, dan semua pihak merasa senang. Saya dapat nilai bagus, tesisnya lulus, Pemprov DKI dapat momen ikonik brand activation ya untuk Enjoy Jakarta dan revitalisasi kota tua. British Council juga senang, akhirnya semua senang gitu, Mas. Saya bisa membayangkan suasana hati Anda waktu itu. Pasti iya berdebar-debar lah gitu. Ditonton ribuan orang untuk pertama kalinya gitu.
membawa misi pula. Iya. Gitu. Oke, Mas, Betul. silakan kalau ingin memaparkan. Ada yang mau ditampilkan? Ada. Ini sebelumnya juga, jangan sampai tertukar slide-nya ini dengan yang tadi. Sebelum sore ini. Ini dia. Saya slideshow aja lah ya sambil ngobrol dia biar jalan sendiri. Ini teman-teman saya nih di 9 Matahari. Ada 40 orang. Wah, kecepatan nih kalau di slideshow. Ntar gua ini dulu. Jangan di slideshow ternyata. PDF juga nggak apa-apa, Mas. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman saya di 9 Matahari nih, Mas. Ada adik saya di situ. Yang mana dia ya? Waduh, mukanya udah blur. Itu yang Mana dia ya? yang mukanya merah mungkin ya? Semuanya juga merah. Semua merah ya. Ada salah satu dari itu. Di situ juga ada istri saya dan anak saya tuh. Yang karena memang juga bagian dari 9 Matahari ikut ngebantuin. Jadi ini adalah studio yang unik sekali, seunik namanya, yang sesimpel terinspirasi dari komik zaman SD dan SMP dulu. Nontonnya juga 9 Matahari, baca komiknya aja dulu tuh perlu perjuangan. Masih ingat saya tuh saya kan sekolah di SMP 2 Bandung, sebelum kemudian ke SMA 3, itu semua satu area, SMP 2, SMA 3 itu di Jalan Belitung dan Jalan Sumatera, dekat sama toko buku Gramedia di Bandung Plaza dekat mall. Kita ke sana harus jalan kaki. Lumayan lah, agak sedikit nanjak jalan dago. Nah, sampai di Gramedia untuk bisa baca buku komik ini secara gratis gitu ya, karena kan dulu belum mampu beli. Malah harganya sebenarnya cuma Rp2.000 sih waktu itu tuh. Rp2.000 aja belum bisa beli gitu. Kita harus berdiri bacanya, karena kalau nggak berdiri misalnya jongkok atau duduk di lantai udah pasti disamperin sama security toko buku Gramet tuh waktu itu. Mungkin teman-teman yang hadir di Zoom ini nggak pernah ngalamin itu ya, karena ini emang eranya Mas Tommy. Ya gitu Jadi saat itu saya baca itu dengan posisi kaki itu udah pegel, karena kan harus berdiri itu baca berhalaman-halaman. Nah, jadi kadang kita pakai acuan kaki kiri, ya. Kemudian setelah kaki kiri pegel, pakai acuan kaki kanan, gitu kan. Setelah kaki kanan pegel, kita pakai dua-duanya, ya kan. Nah, itu ibaratnya kayak kita belajar kungfu itu sendiri, Mas. Jadi itu merupakan satu pelatihan kungfu yang kita langsung baca dari komiknya. Lo bisa bertahan baca komik ini sambil berdiri, maka lulus menguasai satu level dari kungfu 9 Matahari. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu juga menghasilkan satu pelatihan mental ke saya gitu, untuk ya kita kalau mau usaha mendapatkan apa yang kita capai memang nggak ada yang bisa gratis. Kalau kita nggak bisa ngeluarin duit, ya kita ngeluarin otot gitu kan. Kalau nggak bisa ngeluarin otot, ya sebisa mungkin ngeluarin otak. Dan itu menjadi prinsip entrepreneurship. Ini yang selalu saya coba tularkan ke teman-teman yang ada di 9 Matahari, ataupun ke ya siapapun lah yang bisa, termasuk nih kita lagi ngumpul di Ngopi Sore ini, kita berbagi tentang itu. Jadi semuanya selalu harus ada usaha, ada effort. Awalnya 9 Matahari ini berdua, Mas, saya sama adik saya doang. Sekarang sudah beranak pinak jadi 40 tersebar di Bandung dan Jakarta. Dan juga di beberapa lokasi proyek di Nah, karena sekarang pagi pandemi, jadi kita tarik-tarik dulu semuanya back to our hub quarters di Bandung, di Dago, yang kemarin sempat dikunjungin Mas Tommy sama Nindya sama Edo ya. Sekarang 40 ini itu juga menjadi challenge tersendiri ketika ruang studio kita harus memberlakukan physical distancing. Gimana caranya? Dulu aja tanpa physical distancing kita harus berdempet-dempetan kayak di angkot gitu kan. Yang ini laptop siapa, ini PC-nya siapa, ini meja gambarnya siapa, dan ya. Nah, akhirnya kita sekarang beroperasi dengan split operation, sebagian WFO digilir, sebagian WFH, dan tetap mengaktifkan kantor kami yang lama di Muara Rajen yang tadinya mau kita off-kan, tapi tetap kemudian kami putuskan untuk tetap beraktivitas.
dengan cara membagi tim admin dan finance ada tetap di Muara Rajen, tim produksi ada di Dago, sehingga physical distancing bisa tetap terjaga. Kalau teman-teman ada yang mau ke office di Bandung, silahkan loh ya menghubungi kami. Karena di Muara Rajen tersedia ruang-ruang kosong yang bisa disewa. Nah, kemudian nih cerita tentang kenapa kita bisa terjebak, tersesat ke video mapping. Bangunan heritage, lalu bagaimana juga kita seolah Sunan Matahari itu kental dengan nuansa arsitektur, padahal sebenarnya bukan perusahaan atau studio arsitek. Sekarang diundang ke Ngopi Sore, karena Ngopi Sore IAI ingin menunjukkan, kata Mas Tommy nih, bukan kata gua, bahwa arsitek bisa bekerja sama dengan semua profesi. Ya, gitu bukan? Kurang lebih Mas Tommy. Idealnya begitu Mas, idealnya. Nah, kebetulan nih Mas, saya tuh dari kecil memang sudah terbiasa dengan arsitektur. Adik saya juga. Karena almarhum ayah saya adalah arsitek. Lulus dari ITB itu cukup lama kuliahnya, sampai 11 tahun lebih kalau nggak salah waktu itu. Karena dulu kan gitu ya, tipenya jadi mahasiswa penduduk kampus gitu kan. Nah, karena tanpa sadar dari kecil sudah dicekoki hiburan-hiburan, pendidikan arsitek, karena jalan-jalan itu saya masih ingat, jalan-jalan di bawahnya ngelihat rumah-rumah di kawasan baru, ada yang baru didesain oleh almarhum ayah saya, ataupun memang ayah saya mau beli tapi nggak punya uang, jadi window shopping aja gitu, terus dibawa untuk melihat rumah-rumah tersebut. Lalu kalau nggak ke situ, ke boulevardnya kampus ITB, sambil kenalkan ini kampus ayah, kampus papa, gini. Seolah mendoktrin supaya kamu harus bisa masuk ke sini. Dan itu juga menjadi beban hidup saat itu, karena gimana caranya bisa berkompetisi masuk ITB dengan kapasitas otak seadanya. Nah, jadi dari kecil tuh sudah bangunan, gambar blueprint, meja gambar yang sebelum AutoCAD tuh Mas, meja gambar yang miring-miring itu banyak di rumah saya waktu itu, karena almarhum papa saya juga bekerja di rumah gitu ya, studio di rumah, studio rumahan. Termasuk juga bagaimana ia mengelola CV-nya gitu ya, perusahaan atau studio arsiteknya, itu juga membuat saya dan adik saya itu jadi terbiasa melihat karyawan-karyawan yang hilir mudik di rumah, bekerja, menggambar dan sebagainya, ke proyek, setiap weekend dibawa ke proyek sebagai katanya libur, ayo kita jalan-jalan, wah jalan-jalannya ke proyek gitu. Ya tapi buat saya itu jadi hiburan kecil di masa kecil, yang tanpa sadar mungkin besar, jadi membiasakan saya mendapatkan inspirasi atau hiburan-hiburan relaxing atau inspiring itu justru dari kegiatan-kegiatan semacam itu. Maka ketika bersentuhan dengan Museum Fathahillah, dengan Gedung Sate, Candi Prambanan, Gedung Asia Afrika, sudah tidak merasa berjarak, karena seolah komunikasi dengan gedung, dengan karya arsitektur itu sudah terjalin. Walaupun saya banyak bikin karya-karya audiovisual atau kreatif teknologi, tapi kaitannya dengan arsitektur menjadi sangat tidak berjarak gitu, jadi lebih komunikatif. Itu kurang lebih cerita tentang bagaimana saya bisa tersesat ke video mappingnya. Lalu apa itu video mapping? Nah, mungkin banyak yang bertanya, atau mungkin yang gabung di Ngopi Sore kali ini juga pengen tahu, atau teman-teman arsitek nih kebanyakan calon-calon anggota IAI ingin mengetahui dan tertarik kenapa IAI atau IAI Banten, Mas Tommy sekarang pengen ngobrol sama video mapper seperti saya gitu. Sebenarnya sesimpel seperti namanya, nge-map gambar video ke gedung. Nah, ke mananya ini tidak hanya ternyata untuk gedung. Kalau sekarang bicara konteks IAI mungkin gedung ya, tapi sebenarnya ini bisa saja ke air, ini bisa saja ke patung, ini bisa saja ke mobil,
apapun objek yang tidak rata, yang dulu tidak terpikir orang bahwa itu bisa menjadi layar untuk karya video kamu, atau layar untuk karya animasi, film, dan sebagainya. Nah, itu sekarang terjadi. Bisa, karena teknologi digital projection memungkinkan untuk kita bisa melakukan itu, termasuk perkembangan software, hardware, dan juga brainware ya. Nah, itu anak saya nangis, entah kenapa, tapi semoga suaranya nggak mengganggu ke forum ini. Ya, namanya juga long weekend di rumah, Ya. Giri harus sambil ini ya Mas ya, jalankan. Nah, ketika mengeksplorasi material-material yang tadinya tidak bisa kita proyeksikan itu menjadi bisa, ini juga menjadi komunikasi tersendiri untuk menghasilkan inspirasi-inspirasi baru. Saya masih ingat bagaimana ketika saya excited sekali menemukan kapas atau dakron itu bisa diresponkan dengan proyeksi, dan efeknya jadi beda. Kalau tadi sempat ngelihat video saya, ada karya yang namanya Constellation Neverland, karya yang memanfaatkan bahan dakron dan benang ya, untuk kemudian kita responkan dengan video mapping menjadi mimikri awan dan adegan salju turun. Proses sederhana yang tidak sederhana itu kemudian membawa kita keliling dunia, karena karya ini kemudian dipanggil kemana-mana, ke Tokyo, ke Geneva, Switzerland, kemana-mana lah. Ya kayak awan itu sendiri, dia pergi kemana-mana, membawa kita kemana-mana. Jadi video mapping itu sesuatu yang sama saya menjadi kecocokan karena ia adaptif. Sebagaimana gue sendiri berpikir kreatif itu harus adaptif gitu. Ngelihat sekarang lagi pandemi, kita bisa apa, maka itu yang harus kita lakukan. Jadi bukan berkutat pada kita menjadi tidak bisa apa gitu kan karena pandemi ini, tapi karena pandemi kita jadi bisa apa nih gitu. Nah itu justru lebih seru. Sama kayak tadi mencari material-material bidang proyeksi. Kalau ada gedung jadi apa, kalau gedung Fathahillah jadi apa, kalau gedung sate jadi apa. Nah itu kan bisa beda-beda ininya, tidak statis. Nah ini berbagi sedikit dalam acara ngopi sore, simpelnya. Oh itu tuh ada tuh karya gue yang awan tuh. Nah itu lagi dipamerin di Switzerland. Engagementnya tinggi sekali waktu itu. Sayangnya Instagram masih belum mulai, karena itu tahun 2013 kalau nggak salah. Instagram kan baru hits 16-17an ya, baru mulai ramai. Di Switzerland itu karena memang negara dengan 4 musim, berbeda dengan kita. Jadi ketika kita membuat adegan salju, orang tuh benar-benar engage dengan itu. Yang sebenarnya juga kenapa saya bikin salju di adegan awan ini di karya Constellation Neverland ini, karena itu lebih karena secara personal rindu dengan nuansa salju yang turun pada saat dulu pas kuliah pernah lihat gitu ya di Inggris tuh, kayak waduh syahdu banget ya, romantis banget, salju turun tuh kayak slow motion gitu. Nah begitu balik ke Indo pengen melihat itu lagi, paling banter ngelihat YouTube gitu kan untuk nyari snowing scene gitu. Wah sedih juga ya. Akhirnya ya udah kita bikin aja jadi karya instalasi memanfaatkan teknik video mapping. Jadilah karya instalasi ini yang sebenarnya secara sederhana hanya ingin mewujudkan kangen sama salju. Nggak taunya ini jadi karya yang kemana-mana. Bahkan ini sekarang dikoleksi oleh beberapa kolektor seni di kota Kaohsiung, Taiwan, ada satu galeri mengoleksi, dan juga galeri pribadi di Jakarta juga ada. Oh ya, di Moto-Moto Indonesia juga ada di BSD. Nah ini YAI Banten kan, bisa berkunjung tuh Mas di ICE Ibik. Ada di situ. Daerah jajahan ya. Daerah jajahan. Nah, terus jadi cerita tentang si awan. Tadi mau cerita tentang cara-cara bikin video mapping. Nah, menentukan fasad.
Mau gedung, mau apapun, mau mobil, mau pacar kamu, wajahnya di mapping bisa. Semua bisa dilakukan. Silahkan memilih fasad yang sesuai dengan nuansa hati supaya kamu nggak malas ngerjainnya dan seneng ngakalinnya. Seperti itu ya. Nah, kalau yang bagian tengah nih gambar yang gedung Rusia, kita pamerkan selendang-selendang batik di sana waktu itu. Ini karya yang waktu itu, wah, your internet connection is unstable. Ini akan ada delay wajah saya nih. Apa namanya? Ini dapat juara 1 di Rusia Moskow karena sang juri yang salah satunya adalah multimedia directornya konsernya U2 dan juga opening Olimpiade dan World Cup gitu, Patrick namanya, dia menyampaikan pada saya bahwa apa yang saya buat sesuatu yang buat orang Eropa asing tapi mereka merasa akrab atau ir apa namanya, ada irgasm, ada aigasm gitu. Padahal saya menginteraksikan antara konten-konten yang memang kaya dengan kenusantaraan diproyeksikan, dimapkan pada gedung arsitektur yang bernuansa atau bergaya Eropa. Nah, ini tuh namanya gedung Videngkeh tadi Mas, yang tadi Mas Tommy bacanya gedung VDNKH. Nah, itu sebenarnya dibacanya katanya Videngkeh, bahasa Rusia gitu, nggak tahu artinya apa, nanti kita cari. Nah, itu seperti itu. Kayak menentukan fasad. Waktu kayak lomba di Rusia gini, fasadnya udah ditentukan, gedung ini. Kemudian berikutnya adalah membuat narasi, sama kayak bikin film. Lalu storyboard dengan, nah bedanya kalau storyboard di film itu ya kertas putih, flat screen. Nah, di storyboard video mapping kita harus menggambar bentuk kontur fasadnya dulu. Kalau kita mau mapping jendela ya storyboard kita gambarnya jendela. Kalau yang mau kita mapping wajah pacar kita ya wajah pacar kita yang jadi storyboard. Nah, kemudian menentukan mood board atau kira-kira tampilan seperti apa, baik secara warna dan lain sebagainya, tepat untuk karyanya. Nah, ini nih yang seru nih, yang rada-rada ngarsitek. Blueprint dari sebuah fasad bangunan, kalau fasadnya adalah bangunan, itu mutlak atau perlu sekali untuk benar-benar kita membuat pemetaan video dengan efek mapping yang presisi. Gedung sate itu Mas, waktu kita mapping gedung sate, blueprintnya tuh nggak ada di gedung sate, nggak ada yang punya sebenarnya. Sampai akhirnya saya putuskan untuk mengukur ulang semuanya dari jarak depan, diukur lagi tuh satu-satu, lebar tiap jendela yang ada berapa ini tuh banyaknya. Setiap lekuk, jumlah sate, lekuk detail sate, terus pintu, pilar, area depan, semualah itu tuh kita ukur lagi satu-satu. Kita benar-benar petakan lagi. Dan setelah itu kemudian ini menjadi template untuk kita membuat gambar adegan-adegannya. Menjadi storyboard tadi. Semua adegan berada di dalam area fasadnya gedung sate. Nah, ketika detail jendela tepat ukuran dan tempatnya di dalam gambar kita, maka akan tepat juga animasi dan visual effect, semua yang akan kita buat harus mengacu pada gambar blueprint tersebut. Nah, juga tantangannya kan sekarang kadang arsitek juga gambar blueprint kemana, eksekusi kontraktor kemana gitu kan. Nah, itu tuh harus kalau misalnya gedung mau di mapping, berarti kita tidak bisa mengandalkan blueprint dari arsitek semata, harus kita cocokkan langsung juga dengan situasi di lapangan. Nah, ini kurang lebih gambaran kalau buat teman-teman yang mau gabung di video mapping, wah saya senang sekali karena nanti bisa bagi-bagi pekerjaan juga. Kalau yang expert di visual, mari mendalami animasi atau programming interaktif, menjadi teman-teman yang di IT atau di elektro mungkin berkenan untuk bagaimana mengawinkan
programming, coding dengan visual atau desain animasi yang bisa kita interaksikan. Sekarang kan mulai tuh ada generative art, ada real time 3D rendering. Itu sebenarnya semua juga akan menuntut kemampuan programmer. Jadi ini bukan hanya pekerjaan untuk seniman saja atau desainer saja atau filmmaker, tapi juga pekerjaan untuk programmer, untuk engineer, arsitek gitu dan sebagainya. Desain grafis itu udah pasti. Lalu untuk yang tertarik sama audio, nah musisi audio ini juga sangat menantang dan peluangnya terbuka lebar. Di kantor saya itu ada satu music composer, ada satu sound designer. Dua orang musisi muda ini sudah hafal betul tentang bagaimana membuat musik supaya fasad sebuah gedung jadi hidup, jadi bernyanyi, jadi menari-nari dan sebagainya. Bagaimana ia mengkomposisikan musik dari derak suara gerak beton yang bergeser gitu. Wah, itu udah intinya sangat imajinatif. Bagaimana melahirkan satu imajinasi suara baru dari visual yang belum pernah terbayangkan sebelumnya atau belum pernah ada dalam film-film. Nah, terus yang berikutnya adalah aspek rendering. Ini juga harus menjadi perhatian karena ketika gambar kita harus dirender, misalnya kita tidak memilih real time rendering, sekarang beberapa software 3D seperti Unreal bisa langsung generate real time 3D rendering sehingga kita bisa tanpa harus rendering dulu udah langsung bisa menampilkan gambarnya. Ya masih challenging dan masih harus banyak di trial. Semoga dalam waktu dekat ini kita bisa segera mengimplementasikannya. Ini masalahnya karena lagi WFH aja nih. Jadi kan mau tiba-tiba muncul di ruang publik mapping gitu kan nanti banyak yang tahu pada ngumpul, wah malah kena ini kan tangkap polisi nanti disuruh. Kenapa nih kamu mengumpulkan orang? Nah, rendering menjadi isu tersendiri karena gambar-gambar yang kita hasilkan kan resolusinya besar, Mas. Jadi ya bayangin aja gedung sate sebesar itu ada 8 proyektor resolusi tinggi bergabung menjadi satu gambar full resolusi untuk bisa kita tampilkan menjadi satu, itu kan rendering hour-nya juga sangat lumayan. Kemudian nah ini proses alignment atau memappingkan gambar kita ke gedung. Ini 11-12 sama bidang arsitektur nih sepertinya. Ya, begadangnya udah pasti sama persis, Mas. Begadangnya sama ya. Karena objek-objek yang ada di outdoor kayak Candi Prambanan, Benteng Kuto Besak kiri atas, Gedung Asia Afrika tengah atas, atau Museum Batik Pekalongan di kanan bawah, itu kan posisinya outdoor. Nah, kita kalau mapping alignment-nya dilakukan pagi hari, siang hari, ya Assalamualaikum sama matahari yang lumensnya jutaan kali lumens proyektor yang kita punya kan, proyektor kita kalah, nggak akan ada gambarnya. Jadi harus kita lakukan di malam hari. Sama kayak Sangkuriang, dari azan maghrib sampai azan subuh. Nah, itu yang kita lakukan biasanya tuh. Di Candi Prambanan ya dari sejak azan maghrib, baru kita merapat ke candi, sama kayak jin-jin gitu. Dulu yang bikin Candi Prambanan katanya semalam suntuk, tapi nggak selesai sampai azan subuh. Ya, nah sama juga di Museum Batik Pekalongan. Kita menikmati kota Pekalongan yang sepi di malam hari. Seolah di kota Pekalongan itu kehidupannya hanya malam. Karena kita keluar di kota Pekalongan hanya malam hari. Siang hari kita tidur di hotel. Jadi nggak tahu kegiatan siang harinya seperti apa. Demikian juga waktu di Gedung Asia Afrika, waktu peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang sempat bikin Kang Emil sebagai arsitek, bukan alumni arsitek ya, emang dia masih arsitek, tapi kebetulan jadi wali kota dan gubernur saja.
waktu itu dia jadi wali kota kan. Kang Emil sempat stres juga tuh waktu Bandung mau jadi tuan rumah, tapi dana pusat tak segera cair sehingga persiapan juga menjadi terkendala, termasuk kami nih 9 Matahari. Tapi karena solidaritas pertemanan sebagai barudak Bandung, ya sudah kita jalan tanpa komitmen terlebih dulu. Solidaritas menjadi tuan rumah, warga Bandung harus show off ke dunia bahwa wajah kota ini tidak boleh kalah, tidak boleh bikin malu. Nah itulah akhirnya kita begadangan tuh Mas. Seru tuh, malam-malam ngobrol sama yang dulunya waktu ABG, dia adalah penari yang menyambut tamu-tamu kepala negara hari di situ. Sekarang udah jadi nenek-nenek Mas, ngobrol sama kita, berbagi cerita. Wah, suatu pengalaman yang nggak biasa banget. Yaitu alignment. Jadi sambil kutak-kutik pilar, dengerin orang-orang curhat dan ngobrol ngalor ngidul ditemani kopi. Oh, seruput dulu Mas. Bentar ya. Yo, kita seruput dulu yo. Nih dapat seruput dulu nih, dapat dari IAI Banten, keren banget muknya. Kelihatan nggak nih tuh? Cheers dulu Mas. Oh. Nindya, yo semua cheers dulu nih. Teman-teman ayo dong pada bawa kopinya, jangan gua sendiri. Oke, nah ini enak nih webinar, boleh sambil minum. Tadi sampai mana? Oh ya sampai sini. Wah ini skema nih. Proyektor terkoneksi ke PC, ada operatornya, kemudian speaker dan sebagainya. Yang juga jangan kalah pentingnya adalah selain objek fasad dan hardware ini adalah kabel. Kabel itu memegang peranan penting dan kita harus sangat menjaga kualitas dari kabel-kabel kita, mau itu kabel HDMI, kabel data, kabel HDBaseT dan sebagainya. Itu harus, karena once kabel putus atau tidak terkoneksi dengan baik, selesai sudah semua yang kita susun, tidak bisa muncul gambar dan suaranya.